Dari 32 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ke dalam skuad timnas Indonesia, 9 diantaranya harus dicoret sebelum laga melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 5 Juni mendatang. Semua pemain tersebut akan mengikuti training camp, TC, terlebih dahulu di Bali mulai 26 Mei. Setelah itu, sesuai regulasi, hanya 23 pemain yang bisa bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi Cina dan Jepang 5 hari berselang. Salah satunya ialah hadirnya Stefano Lillipali yang kerap terpinggirkan pada era Shin Tae-yong. Sejauh ini, bintang Borneo FC itu telah memiliki 30 caps bersama timnas Indonesia. Hanya saja, sudah cukup lama Lillipali tak kembali ke pangkuan Garuda. Terakhir kali ex-pemain FC Utrecht itu mengenakan jersei tim nasional ialah 2023 silam ketika menghadapi Turkmenistan. Satu kejutan lainnya ialah absennya Ragnar Oratmangoen karena cedera. Oratmangoen merupakan pemain yang kerap mengunci posisi starting line up sejak era Shin Tae-yong. Saya tidak bisa bergabung untuk 2 pertandingan terakhir di putaran ketiga ini. Tak ada tempat yang membanggakan selain berjuang untuk Garuda di lapangan. Namun, kesehatan adalah prioritas utama, kata Oratmangoen melalui media sosialnya di Instagram. Selain Oratmangoen, pemain-pemain keturunan Indonesia tetap mendapat panggilan dari Kluivert. Daftar pemain sementara timnas Indonesia penjaga gawang Hernando Ari Martin Paes Reza Arya Emil Audero Nadeo Argawinata, belakang Jai Ijaz Justin Hubner Jordi Amat Mes Hilgers Rizky Ridho, tengah Tom Haye Ricky Kambuaya Marcelino Ferdinand Ivar Jenner Joey Plupesi Nathan Choi Aon, sayap Yanca Sayuri Shine Patinama Pratama Arhan Kelvin Verdong Dean James Kevin Dix Yakob Sayuri Sandi Walsh Eliano Reigders Asnawi Mangkualam, depan Septian Bagaskara Ramadan Sananta Ula Romeni Stefano Lillipali Rafael Struik Egy Maulana Fikri. 2 pemain dari Liga Italia bawa kabar baik bagi timnas Indonesia. 2 pemain yang dimaksud adalah Jai Ijaz dan Emil Audero. Jai Ijaz dipastikan tidak bisa tampil di pekan terakhir Liga Italia 2024-2025 bersama Venezia FC. Kepastian ini terjadi usai bek 24 tahun tersebut menerima sanksi akumulasi kartu kuning. Jai Ijaz menerima kartu kuning kelima pada musim ini. Kartu kuning kelimanya baru saja diterima pada laga semalam. Kala itu, Venezia bertandang ke markas Cagliari di Sardegna Arena, 19 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Jai Ijaz mendapatkan kartu kuning pada menit keempat. Pada laga tersebut, Venezia FC kalah telak 0-3. Kekalahan tersebut membuat tim berjuluk I Laguinari kembali terjerembab di zona degradasi. Sebenarnya, Venezia FC masih ada 1 pertandingan lagi di Liga Italia. Saat itu, tim berjuluk I Lagunari bakal menghadapi Juventus di kandang sendiri pekan depan. Venezia FC harus menghadapi misi berat untuk keluar dari zona degradasi. Kemenangan jadi satu-satunya jalan untuk bertahan di Serie A musim depan. Sementara Emil Audero gagal membawa Palermo naik kelas ke Serie A. Mimpi I Rossoneri kembali ke kasta teratas Liga Italia kandas pada Sabtu, 17 Mei 2025. Palermo gugur dalam ronde awal playoff promosi Serie A di tangan Juve Stabia. Lewat pertandingan sengit di Stadion Romeo Menti, klub asal Sisilia itu takluk 0-1. Satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Emil Audero dicetak Andrea Adorante, 67. Walhasil, berakhir sudah perjalanan I Rossoneri merangkai mimpi lolos ke Serie A. Tiket menuju semifinal playoff direbut Juve Stabia, klub promosi Serie B musim ini yang belum pernah sekalipun mencicipi persaingan di kasta teratas Liga Italia. Kabar baiknya jelas untuk penggemar timnas Indonesia. Mereka berpotensi bisa hadir ke pemusatan latihan timnas Indonesia lebih cepat.
TC sendiri bakal dimulai pada 26 Mei 2025 di Bali. Legenda Ajax Amsterdam, Simon Tahamata, resmi menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Pria keturunan Maluku ini ditunjuk sebagai kepala bidang pemandu bakat oleh PSSI dan akan bertugas menjaring pemain-pemain potensial untuk memperkuat tim Merah Putih. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh media Belanda, Voetbal Premier, pada Senin, 19 Mei 2025. Dalam laporannya, disebutkan bahwa Tahamata telah menerima tawaran dari PSSI setelah melalui berbagai proses pendekatan. Mantan pemain Ajax Amsterdam dan Timnas Belanda itu akan menjadi kepala bidang pemandu bakal calon pemain Timnas Indonesia. Dia akan bekerja sama dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat serta Alex Pastoor selaku asistennya, tulis Voetbal Premier. Bergabungnya Tahamata menjadi bagian dari proyek jangka panjang PSSI untuk mengembangkan sepak bola nasional menuju Piala Dunia 2026. Ia disebut memilih Indonesia secara sadar, meski sebelumnya mendapatkan sejumlah tawaran dari klub-klub di Belanda. Dia merasa dihargai dan bisa berkontribusi terhadap ambisi Indonesia baik jangka pendek maupun panjang, lanjut Voetbal Premier. Pengalaman dan reputasi internasional. Simon Tahamata merupakan salah satu sosok penting dalam sejarah Ajax Amsterdam. Sebagai pemain, ia memperkuat Ajax dari 1976 hingga 1980. Setelah pensiun, ia meniti karir sebagai pelatih dan menjadi bagian dari Akademi Ajax selama 1 dekade, dari 2004 hingga 2014. Tidak hanya itu, Simon Tahamata juga sempat melatih di klub Arab Saudi, Al Ahly. Dedikasinya dalam membina pemain muda mendapat apresiasi tinggi dari Ajax Amsterdam. Klub raksasa Eredivisie itu bahkan belum lama ini menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi besar Tahamata dalam pengembangan talenta berbakat. Penunjukan Tahamata oleh PSSI dinilai strategis, mengingat jaringannya yang luas dan kemampuannya mendeteksi potensi pemain, termasuk dari diaspora Indonesia di Eropa. Kolaborasinya dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan jajaran staf lainnya diharapkan memperkuat fondasi timnas ke depan.